Oke, kembali lagi dengan aku. Ini biasanya kita berdua ya sama Bang Is, tapi Bang Is kali ini dia berhalangan, tapi digantikan sama seseorang yang spesial juga. Nanti kita tanya-tanyai. Oke, kembali lagi di belakang rumah. Eh, Pertama, kita harus melakukan ritual kita, yaitu ngopi Ngopi. bareng. Ngopi dulu, Bos. Sambil perkenalkan diri dengan bro siapa ini? Antonio Garcia. Panggilannya Panggilannya Max. Max. Oke. MAGS. Max. Saat ini umurnya berapa, Max? Tahun ini 22 Desember. 22 Desember. Hah? Desember nanti umur 22. Oh, 22. Nanti Desember dia umur 22. Kesibukan saat ini? Kesibukannya Boleh, boleh kerja. silakan. Kerja sambil Ya. diseruput, boleh, boleh, boleh. Masih panas ya, guys. Jadi kali ini kita mau membahas ya sesuatu yang mungkin sering kita jumpai. Saat ini kita jumpai banget, tapi cuman kurang terekspos saja. Apa itu? Nah, nanti kita ulik lebih dalam bersama Bro Max. Oke, bisa ceritain kerja di mana sekarang? Sekarang kerjanya di daerah Raya Gilang, Raya Gilang. Sebagai apa itu kamu di di situ? admin pabrik. Admin pabriknya. Berapa lama di sini? Di situ? Sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Oke, sebelumnya kerja di mana sebelumnya? Sebelumnya Belum kerja atau ini baru lulus nganggur karena pandemi. lulus nganggur, lulus Lulus sekolah SMA, sekolah SMK. SMK, Iya. SMK-nya apa? SMK-nya jurusan akuntansi. Akuntansi loh. Kamu itu anak akuntansi? Betul. Waduh, masa kayak gini anak akuntansi? Sorry, sorry, sorry. Saya nggak percaya kalau dia ini lulusan SMK akuntansi. Karena apa ya, gayamu lebih lebih santai banget ya, nggak formal. Oke, berarti lulus SMK, SMK-nya 3 tahun kan? Ya, 3 tahun. Terus langsung kerja, Enggak, nganggur. nganggur 2 tahun selama pandemi, Iya, setengah tahunan lah. setengah tahunan Terus nganggur. sempat kerja sebentar, apa ini namanya? Kayak kayak ketipu sih sebenarnya. Kok bisa ketipu? Kayak lowongannya tulisannya admin tapi pas sudah daftar terus interview, pas mulai training kerja tapi kerjaannya itu soal trading. Oh, Terus gitu. seminggu kerja langsung keluar. Oh gitu ya. Terus habis itu seminggu kerja. Terus nganggur sampai akhir tahun. Waktu akhir tahun itu tawarin sama orang gereja. Hmm. Tawarin kerja karena butuh orang buat apa jadi adminnya. Oh gitu. Jadi by rekomendasi ya, Iya, bukan dari kamu nyari kerja lagi. Berarti hitungannya fresh fresh graduate ya, dari lulus sekolah langsung kerja. iya. Dan ini baru kedua ya, yang formal, maksudnya benar-benar kerja resmi di satu kantor atau apa itu kan baru ini ya. Ya, benar. Jadi bukan freelance kayak gitu maksudku. Oke, jadi nggak apa-apa lah, pengalaman kerjanya belum banyak, tapi kita mau ngobrol-ngobrol soal cuan. Soal cuan nih. Kamu itu eh, orang yang sangat perhitungan nggak sih? Tergantung. Soal cuan ya ini ya. Jadi ketika kamu udah kerja ini kan ngerasain punya cuan sendiri kan. Ya, Terus habis itu akhirnya kalau aku dulu pengalamanku itu begitu aku kerja ngerasain cuan, aku ngelihat apa-apa itu jadi cuan. Maksudnya kalau nggak ada cuan aku nggak mau kadang. Nah itu jeleknya di situ lah. Gimana nih pengalamanmu soal itu? kalau aku sih melihatnya tergantung nggak. Pengalamanku kemarin itu aku sempat ya dapat kenalan lah orang banyak apa vokalis punya ada labelnya, ada background background acara musik di TV, Heeh. acara nyanyi di TV lah lebih tepatnya. Nah,
pertama kali aku ketemu orangnya itu kayak aku ngelihatnya itu bisa jadi cuan. Maksudnya bisa kayak aku bisa kerjasama sama dia, kayak bentuk suatu band atau kayak gimana. Cuman aku mikirnya kayak nggak segampang itu. Maksudnya deket sama orang yang udah ada namanya istilahnya. Jadi kayak mau deket pun takutnya nanti aku dibilangnya SKSD. Terus kalau mau nyampein ide kayak gitu pun waktu itu kenalnya masih belum deket banget. Jadi aku cuma bisa kayak bisa ngereferensiin dia ke teman-temanku. Siapa tahu nanti ke depannya dia butuh dia ada job terus butuh pemain musik atau pemain apa terus dia panggil aku bisa jadi. Oh, jadi nggak selalu apa-apa dikit-dikit cuan ya. Iya. Jadi kayak ini aku suka ngelakuin sesuatu karena aku suka gitu kan, bisa gitu kan. Iya. Masalah cuan itu bisa nomor 2, nomor 3 gitu kan. Oke. Kamu termasuk orang yang bijak nggak mengelola uangmu sendiri? Dibilang bijak, iya, dibilang enggak. Soalnya kan ada beberapa uangku sendiri itu yang buat rumah tangga, kebutuhan keluarga. Ada juga yang dibuat aku. Tapi kadang yang dibuat aku ini yang nggak bijak makainya. Oke. Kalau buat keluarga, wah keren sekali. Berarti termasuk bijak sebenarnya, bro. Ya. Cuman kalau buat, ya itulah dia. Nah, gimana ya ini ya? Diomong berarti enggak. Kalau gitu aku bisa bilang enggak sih. Karena kalau keluarga itu kan kewajiban lah. Yang buat kamu sendiri itu yang mestinya kan kamu tahu kan itu kalau gimana harusnya lebih bertanggung jawab ya. Oke, jadi aku simpulkan kalau kamu nggak selalu melihat cuan, tapi kamu juga belum bisa bertanggung jawab dengan uangmu sendiri ya kan? Iya. Oke. Sampai 22 tahun ini kamu suka membandingkan diri dengan orang lain nggak sih? Kalau dalam hal positifnya ada. Maksudnya membandingkan itu tapi perbandingan ini buat tolak ukur supaya aku lebih semangat lagi. Oh, jadi membandingkan yang tak maksud ini yang negatifnya, bukan positif. Jadi kalau positif itu malah baik. Jadi itu namanya kalau dulu di zaman sekolahku namanya benchmarking. Sama aku pun tetap melakukan hal itu. Benchmarking itu jadi kayak kita benchmarking itu tolak ukur. Kita ngelihat misalnya kamu backgroundmu akuntan, kamu harus membandingkan dengan sama-sama akuntan gitu kan di bidangmu itu, dan kamu nggak bisa membandingkan misalnya dengan yang beda di jurusanmu. Itu menurutku sih nggak fair. Nah itu masih bagus. Yang positif itu kasih contoh. Contoh kalau soal akademik lah ngomongnya. Dulu pernah di sekolah kok aku kayak ngerasa, kan ada satu temanku itu kayak aku ngerasa aku setara sama dia, tapi waktu ujian dia bisa dapat nilai lebih tinggi dari aku. Kayak aku ngerasa loh kok bisa. Nah, aku telusuri ya ternyata ya itu dari caranya dia mau belajar lebih giat lagi, lebih tekun lagi, ngeluangin waktu. Dia lebih tekun ya. Iya. Sementara kamu ya wes ngalir aja gitu ya. Oke. Itu satu contoh ya. Setelah kamu ngerti temanmu itu lebih baik dari kamu, terus apa yang kamu lakukan akhirnya? Sama. Yang aku lakuin ya belajar maksudnya lebih bertanggung jawab sama waktuku, terus lebih tekun lagi dalam belajar. Soalnya kan dulu waktu sekolah kan ya punya pacar. Apalagi kan pacarnya satu kelas. Kadang kan gampang ke distract, kayak nggak fokus pelajaran. Ya kan akhirnya kan udah tahu penyebabnya apa. Oke. Tapi nggak sampai stres ya waktu itu ya. Maksudnya dengan temenku kok kayak gini, aku kok kayak gini. Kamu nggak sampai terbebani dan sampai stres nggak ya? Nggak. Oke. Soalnya setelah selanjutnya itu sempat pernah
kayak malah justru nilai ujianku lebih tinggi dari yang lainnya. Oh, nih contohnya nih. Tapi cuma Oke. sekali itu aja. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan ada hasilnya. Iya, Dari sesuatu yang kamu analisa sendiri toh, introspeksi sendiri kan waktu iya itu kan. benar. Kekuranganmu di mana, terus kamu perbaiki jadi hasil yang bagus. Iya. Kayak gitu. Kamu ini orang yang mudah putus asa nggak sih? Gampang putus asa nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau gagal gitu coba lagi gitu ya? Iya benar. Oke, kasih contoh bro, apa bro? Selain itu tadi, selain di akademis tadi, apa? Ya itu tadi gagal memanage keuangan. Heeh. Soalnya kan aku sendiri sudah ada rencana punya tabungan, Heeh. tapi belum kesampaian karena manage keuanganku masih kurang. Hmm. Makanya itu kayak Berusaha untuk gimana caranya kamu memanage itu lagi dengan baik iya, gitu ya? Oke. Salah satu yang paling dekat dengan kamu misalnya apa? Yang itu membuktikan kamu ini nggak gampang putus asa. Kamu ini orang yang ada sih. apa-apa Ya di bidang musik. di bidang musik. Oke, heeh, apa itu? Kayak dulu itu sempat kayak ada rencana plan kalau misalnya aku sendiri udah kerja, Hmm. itu niatnya itu kayak nggak sekedar kerja toh. Kan karena aku juga ada kemampuan di bidang musik, ya aku juga pengen ngembangin juga. Jadi kayak ada kerjaan sampingan itu. Kayak pertama-tama itu nyari itu nggak pernah dapat gitu loh. Kayak Apa? ternyata nggak segampang itu. Reguleran. Iya reguleran. Kayak nggak segampang itu nyari nyari kerjaannya. Walaupun aku sendiri udah ada kemampuan itu. Ya terus coba cari. Sempat aku kayak ngamen gitu. Ya reguleran tapi ngamen lah istilahnya. Nggak dibayar ya? Kotaan bayarannya. Oh, bayaran kotaan. Iya. Jadi ngamen ada di daerah Lida, kayak di SWK gitu. Hmm. Aku ngamen di situ. Pertamanya aku nggak lihat nggak lihat tempatnya kayak gimana. Aku cuman kayak mungkin ini bisa jadi awal lagu, maksudnya awal perjalananku di bidang musik gitu loh. Oh. Makanya aku mau terjun, mau coba. Ya, Dan walaupun akhirnya ya dapat omongan, terus akhirnya main di sini kayak gitu. oh gitu ya. Itu Iya. berapa kali gagal kamu mencoba? Maksudnya berapa kali ditolak di tempat-tempat itu berapa kali kira-kira? Ditolaknya sih bukan dari akunya. Jadi kayak temanku yang coba ngelobi, tapi ditolak. Terus kalau gagalnya itu kayak sempat berhenti gitu loh, sempat kayak wah kayak percuma. Nggak maksudnya nggak akan bisa kayak gitu loh. Kayak sudah kayak ngerasa ya hampir putus asa sih. Tapi Cuman kayak masih semangatnya itu masih ada di akunya sendiri. Wis dicoba terus aja. Terus kan sempat berhenti waktu itu main di SWK-nya. Terus kayak aku tanya lagi, Mas nggak main lagi ya? Tak bilang gitu. Akhirnya sempat main lagi, 3 kali main, terus akhirnya ditawari main di kafe. selain itu, selain di bidang musik, di tempat kerja, kamu ini orang yang gampang putus asa apa enggak? Kalau tempat kerja sih nggak putus asa. Apa yang bos perintahkan kamu kerjakan dengan maksimal ya? Iya, Berarti kamu orang yang pede ya, percaya diri tinggi ya, bisa dibilang. bisa dibilang gitu ya. Iya. Kamu nggak pernah malu ngelakuin sesuatu selama itu kamu tahu itu benar dan kamu seneng ya. Iya benar. Oke. Usia kamu ini 18 sampai 30 tahun ini masa-masa eksplorasi. Jadi masa-masa kamu mencari formula yang tepat. Kalau tadi masih belum bisa mengelola keuangan dengan baik, enggak ada masalah. Coba terus, bro. Nah, berarti kamu harus stabil. Selama ini kamu gitu nggak sih? Orang stabil apa gampang ganti berubah-berubah atau kalau aku satu ya satu? Kadang ababil kayak mau beli HP gitu. Hah? Kayak kadang mikir mau beli ini tapi kayak sebenarnya butuh. Tapi masih ada yang lain yang lebih butuh lagi daripada HP ini. Oh enggak, kalau itu enggak. Nah, itu. Tapi kamu sudah kerja 2,5 tahun ya di tempat yang sekarang itu ya? Iya. Oh itu berarti dengan usiamu tuh kamu cukup stabil bro sebenarnya bro.
Berarti kamu harusnya gampang beradaptasi dimanapun, bener nggak? Benar. Nah, itu dia. Jadi jarang jarang sekali anak muda di usianya Max ini yang 22 tahun ini dia sanggup bertahan dua setengah Setengah tahun tahun. di tempat kerja yang sama itu. Aku pikir jarang. Ya mungkin ada tapi jarang. Biasanya setahun, Setahun setengah. setahun setengah terus cabut, bisa karena nggak betah, bisa karena merasa tertekan, sok-sokan merasa tertekan, sok-sokan merasa gajinya di sana lebih gede dan sebagainya. Kamu sering ngerasa insecure nggak sih? Kalau insecure enggak. Enggak ya? Enggak. Kamu pede ya? Pedemu tinggi. Dia enggak tinggi-tinggi banget. Standar. Standar, oh cukup. Jadi kamu akan menempatkan pedemu itu di tempat yang semestinya. Iya. Oke, nggak over pede. Figur yang selama ini menurut kamu ya, yang membentuk kamu sampai seperti ini tuh siapa sih? Lingkungan terdekat sih. Heeh, Ya kakak-kakak, mami. heeh. Kan papa kan sebelumnya jauh di Bali. Oh, Sebelum pandemi itu balik sampai sekarang. oh jadi stay-nya di Bali tapi tetap pulang pergi Iya, ya? Oke, berapa bulan sekali atau berapa? tergantung sesukanya papi pulang lah. Oh, tetap tetap in touch ya. Iya, Jadi orang-orang terdekatmu itu yang membentuk kamu. Jadi punya kepercayaan diri yang tinggi, yang cukup. Dan temen juga. nggak gampang insecure, teman-teman juga mudah beradaptasi dan nggak berarti kamu nggak merasa rendah diri. Biasanya orang-orang flexing itu gitu bro, karena dia merasa rendah diri maka dia flexing. Tujuannya dia flexing itu apa? Pengen diterima. Tapi kalau kamu gampang beradaptasi, kamu nggak perlu ngelakuin itu, bener nggak? Bener. Kamu bisa kemana aja kan? Ya, Kamu bisa kerja sekarang kan ya bukan karena formalitas akademismu kan, karena kamu kenal dengan si ownernya loh. iya. Nah, itu dia nih teman-teman. Jadi kuncinya itu kalau kalian kita semua pengen merasa diterima itu nggak perlu. Jadi kayak flexing itu nggak perlu. Kita harus memaksimalkan diri kita ya. Kayak Max ini, dia membentuk dirinya sehingga dia bisa beradaptasi dimanapun. Itu yang penting. Bagus itu bro. Anak-anak muda sekarang jarang kayak gitu bro. Kamu mencintai yang kamu kerjakan nggak sih? Mencintai ya? Mencintai. Bukan sekedar seneng ya? Iya. Apapun ya. Kalau kamu sudah menetapkan satu tujuan, aku melakukan ini, berarti kamu harus total di situ ya? Iya, bener. Oke, ini bagus ini. Itu nanti lanjutkan bro, itu nanti bisa jadi prestasi. Kalau cinta itu kan kata orang kan passion. Ya, passionmu di mana gitu kan. Kalau Bro Max ini tadi dia sudah menjelaskan passionnya di musik kan. Iya. Jadi dia selama beberapa puluh tahun sampai dia segini ini dia melakukan apa yang dia dia cintai secara konsisten. Itu passion. Banyak nih sekarang itu yang kayak gini. Jadi dikit-dikit ngomong passion. Yang dimaksud passion itu bukan sesuatu yang asal suka terus dikerjakan. Nanti begitu kena tantangan atau kesulitan dia akan lepas. Bukan gitu. Passion ini nggak gitu. Nah ini terbukti kayak kamu tadi kan, misalnya main di kafe mana ditolak, main di kafe mana ditolak, tapi kamu tetap sama teman-teman tetap ayo kita bisa kok, karena ini sama-sama kita cintai. Nah passion itu kayak gini contohnya, jadi konsisten. Begitu kena kesulitan, kena hambatan, dia nggak akan berhenti, nggak akan selesai dan stuck di situ. Dia akan terus bertahan dan mencoba hal yang baru dengan passionnya. Passion itu menggerakkan, akal yang mengendalikan. Kamu mencintai musik, terus kamu pakai akalmu untuk kita kok ditolak terus, apa yang kurang, apa yang salah, gimana sih cara kita supaya nggak ditolak di tempat A, B, C, apa yang harus kita perbaiki, kayak gitu kan. Iya. Nah sip, ini generasi Z yang oke berarti. Soalnya aku Ya, sempat gimana? apa kayak dengar kayak quotes gitu Heeh, di YouTube atau Instagram kalau nggak salah. heeh. Jadi kayak ada kayak orang luar negeri gitu kayak dia jelasin soal kayak hidup kita
hidup kita kan nggak panjang, kayak hampir sebagian besar hidup kita kan kayak dihabisin untuk kayak pendidikan, sekolah, terus habis itu kerja kayak gitu. Kayak kadang kan dia itu bilang apa, kayak motivatornya bilang kayak kadang kan banyak orang yang mengeluh soal pekerjaannya, tapi dia tetap melakukan. Heeh. Padahal dia sudah kayak ya kayak istilahnya kayak bersungut-sungut gitulah dalam melakukan pekerjaannya. Nah, dia itu kayak ngajarin ya ngajarin sih lebih tepatnya. Dia kayak ngajarin kayak kita ini harus bisa mencintai apa yang kita lakukan. Mm-mm. Soalnya kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, nanti efeknya itu dampaknya itu ke kita sendiri gitu loh. Contoh kayak misalnya kayak aku nggak suka sama orang sedikit, itu kan bisa jadi masalah buat aku, atau kalau bisa bikin aku nggak nyaman tempat kerja, atau bahkan aku bisa resign dari tempat itu. Quote yang banyak itu kan do what you love, ya kan, kayak gitu kan. Lakukan yang kamu cintai. Kalau Michael tadi, cintai apa yang kamu lakukan. Menurut saya itu benar yang dikatakan Michael. Bahkan yang benar yang kayak gitu, mencintai apa yang kita lakukan. Karena nanti di fase usia kayak saya gitu, kayak aku, itu kita nggak bisa memilih dengan seenaknya lagi. Dan bahkan kita akan melakukan sesuatu yang bahkan nggak kita sukai, ya kan? Ya, Kalau do what you love, kerjakan yang kamu sukai, saya nggak akan melakukan apa-apa jadinya, karena kebanyakan yang kita harus melakukan sesuatu itu kewajiban itu yang nggak kita sukain. Maka kita harus mencintai apa yang kita lakukan akhirnya. Nanti dari situ itu yang membuahkan hasil yang lebih baik daripada melakukan apa yang kita cintai. Karena kalau ngomong aku harus mencintai apa yang aku lakukan, itu berarti kamu harus siap dengan apapun yang terjadi, ya toh. ya, Dan kamu akan menyukai proses itu. Bro Mac ini dia nggak mudah tertekan. Kalau dari obrolan kita barusan itu dia nggak mudah tertekan, dia nggak merasa insecure, terus dia juga nggak mudah pindah pekerjaan. Dia orangnya mencintai apa yang dia lakukan, maka dia akan jadi orang yang berkomitmen. Itu keren ini mungkin 1 dari 10 10 anak muda pasti bangga kakak-kakakmu ya. siap. Work hard atau work smart? Work smart. Wah, kerja cerdas. Nah, maksudmu gimana sih kalau kerja cerdas? Kan aku juga dikasih tanggung jawab buat tugas luar kan, kayak bisa ngantar dokumen, ngurus dokumen, atau beli barang buat kebutuhan. Nah, contoh itu kayak beli barang kan kadang yang aku bawa kan banyak kadang, kan apalagi bawanya cuman naik sepeda motor. Nah jadi kan harus mikir ini bawanya gimana yang kalau pas jalan itu aman, barang-barangnya aman, nggak goyang kanan kiri, nggak jatuh. Contohnya gitu ya. Jadi Iya, waktu melakukan tugas ke luar perusahaan itu, misalnya dia bawa barang atau dia bawa apa, karena dia naik motor. motor, itu dia memikirkan bagaimana cara bawa barang itu dengan aman. Nah, waktu kamu mikir itu sambil diem apa sambil nyoba? Pertama lihat dulu, ya lihat dulu, maksudnya lihat keliling-kelilingnya. Kayak contoh misalnya bawa ban forklift kan lumayan besar. Bawa ban forklift Iya, juga? tapi depannya. Ini bosmu perlu diprotes. Kan Serius juga loh, 1? 2 kanan kiri. Hah? Gede banget ban forklift itu. Tapi lebih besaran yang belakang. Kalau aku mesti bawa yang depannya. Soalnya yang depan masih bisa dibawa pakai motor. Masih ya? Masih bisa ya? Yang nggak bisa yang belakang terlalu besar. Oh, iya. Oke, nanti aku bayangkan bannya sebesar apa ya. Oke, terus. Kamu lihat dulu. Ya. Oke, set. Terus kamu pikir gimana cara anunya? Terus
coba langsung ditali. Kan kayak sudah nemu caranya, langsung ditali aja dicoba. Pokoknya kalau sekali coba itu harus benar. Soalnya kan pasti udah panas. Terus Trial kan and error ya, iya, coba-coba ya. Sambil mikir itu sambil coba-coba ya. iya. Oke. Terus apalagi kan iya kalau bawanya itu cuman ban itu aja. Kalau misalnya juga kayak bawa bearing, Bawa bearing juga. bawa bearing, terus kayak bawa mesin jahit buat dibenerin buat orang borongan. Nah, itu kan juga harus mikir bawanya kayak gimana. Oh, oke, Yang penting oke, kan oke. nyetirnya aman, Barangnya nggak barangnya juga aman. aman. Betul, betul, betul. Jadi safety-nya tetap dipikirkan. Berarti waktu kamu mikir itu kamu nggak diem aja toh. Iya, Nah, itu dia. Jadi jangan cuma sekedar ada quote, oh, aku lebih suka work smart work, work smart, kerja cerdas. Aku nggak suka kerja keras. Itu perlu dilengkapi ya. Jadi yang dimaksud kerja cerdas itu dia nggak diem aja, jadi dia melakukan trial and error ya, dan di dalam trial and error itu sebenarnya ada kerja kerasmu ya toh, iya kamu benar. nyari sesuatu, nyari pola yang gimana caranya bisa aman, itu kan ada usaha Iya, ya toh. Disitulah ada kerja keras ya, jadi kerja cerdas itu boleh tapi dilengkapi, nggak cuman diem aja, sama aja nggak cerdas kalau kamu misalnya cuman diem gimana tok. ya caranya, waduh kok nggak bisa ya gini, gimana cuman diem tok nggak dicoba, itu yang keliru. Jadi perlu kerja keras dalam melakukan kerja yang Cerdas. cerdas. Sip. Kamu pernah investasi nggak bro? Main Invest saham dulu kan, sebelumnya tadi kan kamu di trading. trading itu Heeh. pernah coba-coba main? Pernah sih, cuman waktu itu cuman akun demo. Oh. Iya. Oh, karena untuk kepentingan kerja ya. Ah. Oh, oke. Kalau di kehidupan nyata nggak ya? Belum sih, belum nyoba. Kalau aku lihat di akun demo itu kayak lebih gampang, Nah, kayak lebih ya kalau uangnya hilang di demo itu kan ya nggak, uang yang beneran ya nggak ikut hilang. enggak, maksudnya Oh nggak. kayak gampang profitnya itu lebih gampang ditebaknya. Oh Soalnya iya kan aku iya juga iya, sempat iya. dapat sedikit materinya dari dari waktu tempat kerjaku dulu itu yang sebentar. Oh iya betul betul, karena nggak, maksudnya itu bukan yang terjadi di Iya, lapangan nyata nah gitu sih. makanya masih belum berani. Soalnya Hmm. masih butuh uangnya. Oh Soalnya gitu kan ya kalau ya buat aku ya. kan kalau mau coba Hmm. kayak gitu kan itu uang yang harus siap hilang. Maksudnya bukan uang kebutuhan. Oh oke oke Jadi oke. kalau misalnya itu Hah? entah itu profit atau itu enggak profit, ya udah, itu Hmm. bonus kalau misalnya itu profit. Kalau hilang ya udah. Jadi kamu tahu ya kalau misalnya kamu main trading kayak gitu, kamu sudah harus siap kehilangan uangmu ya. Iya, Dan dengan itu kamu nggak main-main, maksudnya nggak sembarangan menginvestasikan uangmu toh ya, akhirnya toh. Nah ini bagus juga nih. Jadi sekarang kan lagi banyak toh bro, investasi ini, investasi itu, ya toh. ya benar. Beberapa tahun yang lalu kan yang akhirnya kebongkar investasi bodong apa segala macam itu kan. Nah itu tuh. Jadi oke, berarti ini kan kondisimu, kalau misalnya kamu dikasih berkat lebih, kamu akan melakukan investasi ke mana-mana nggak? Pasti. Pasti. Ya karena emang dari dulu pengennya nyoba. Tapi kamu siap ya dengan itu ya? Iya, Siap kalau kehilangan uang ya? Kalau uangnya lebih. kalau uangnya Nah, lebih. kalau dirasa belum lebih, ya dia nggak akan ngelakuin Nggak itu. akan ngelakuin guys. Oke, jadi ada riset itu di bawah 40 tahun itu uang kita itu diinvestasikan dalam bentuk pendidikan, sekolah, terus kursus, kayak gitu-gitu, terus pengembangan diri, misalnya belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris, les musik, les menjahit, memasak, kayak gitu-gitu di bawah 40 tahun, supaya itu nanti membekali kamu, bukan diinvestasikan ke, ya ini kalau menurut aku ya, Ya, diinvestasikan ke trading ya boleh, tapi itu bukan prioritas, benar. karena kamu belum bisa, istilahnya kita belum bisa menghasilkan uang yang nyantai, uang santai gitu kan, uang lebih. Jadi lebih baik jangan
investasikan untuk ke sana. Lebih baik untuk upgrade skill daripada tak investasikan. Mungkin aku pengen belajar, mungkin dia akan upgrade skill bassnya, jadi uangnya diinvestasikan ke situ. Itu yang kata riset sih, di bawah umur 40 tahun itu harus ke sana dulu uangnya. Setelah lewat 40 tahun itu nanti skill-skillmu yang kamu sudah bangun itu nanti yang akan menghasilkan uang buat kamu. Percaya atau enggak, itu sudah terbukti berapa orang ngalamin ya. Nanti kamu bisa baca-baca sendiri, cari tahu sendiri. Dari keterampilan, dari skillmu itu kamu bungkus yang layak, nggak perlu mewah. Yang aku bicarakan barusan ini passive income, jadi investasi kayak gitu-gitu. Kalau di bawah 40 tahun, next time walaupun kamu punya uang berlebih, lebih baik jangan ya. Gunakan untuk upgrade skill atau upgrade alatmu kayak gitu-gitu. Nanti itu yang akan menghasilkan uang buat kamu di usia 40 tahun. Nanti buktikan sendiri, karena aku belum 40 tahun ya, jadi aku belum ngerti. Sekarang yang kamu harus lakukan tuh nikmati aja dulu hidupmu, benar kayak tadi. Dia sudah melakukan itu semua sih, improve keterampilan, improve skill, karena dunia cepat berubah. Dulu sukanya dunia itu misalnya ngomong musik aja nih, dulu sukanya misalnya kalau apa The Beatles ngerti toh? Ngerti. Beatles, ya, harus ngerti lah. Dulu musiknya, dulu itu jadi ngobrol musik sedikit ya. Kenapa kok The Beatles sampai jadi superstar, popstar? Itu karena dulu gaya bermusik di seluruh dunia kayak gitu, bro. Iya benar. Hampir kayak gitu semua. Gitarnya clean, ya kan? Iya. Kus Plus kan kayak gitu juga akhirnya. Benar. Nah, itu. Jadi itu yang dunia butuhkan, dunia nikmatin waktu itu. Tapi beberapa tahun kemudian, di tahun 80 ke atas itu sudah mulai kayak ada blues, ada rock, itu fusion macam-macam kan sudah mulai berkembang. Iya benar. Dunia sudah menginginkan perubahan, cepat banget kok. Jadi makanya kita harus upgrade terus keterampilan kita. Nggak bisa kita stuck di tempat yang sama ya. Sekarang itu kan banyak yang gini soalnya. Seliuran kan kadang di FYP itu kan gini. Ya terang aja kamu lebih sukses dari aku. Kamu anaknya papamu punya usaha ini, ya, kamu tinggal nerusin kayak gini. Setuju nggak kamu dikatain gitu? Maksudnya ada omongan kayak gitu tuh, setuju nggak? Enggak. Kenapa, bro? Ya kan kalau misalnya dia, maksudnya orang tuanya yang punya bisnis ini emang punya bisnis, ya itu udah berkatnya dia sendiri. Terus? Jadi kan entah itu anaknya mau nerusin atau mau nggak nerusin usahanya orang tuanya, kan urusannya mereka sendiri. Maksudnya kan kadang kan, ya nggak semua orang sih, kadang kan juga ada yang, walaupun aku juga ada temen kayak orang tuanya udah punya usaha tapi dia nggak nerusin, ya karena dia punya kemauannya sendiri, maksudnya punya sesuatu yang pengen dicapai sendiri. Kalau jadi kamu nggak setuju ya kalau ada orang yang bilang kayak gitu ya? Sama yang komentar maksudnya. Sama yang komentar ya. Iya sih, jadi itu kan namanya kayak privilege gitu kan. Iya benar. Kayak privilege, orang tuanya punya usaha dan diteruskan anaknya misalnya, itu nggak serta merta membuat dia sukses, karena ya butuh usaha. Ya bener kan? Benar. Nggak mungkin tiba-tiba terus kasarannya gini lah, kamu dikasih uang saku, nah gitu aja, contohnya gampang, kamu dikasih uang saku sama orang tuamu 100.000 misalnya, toh kalau kamu nggak bisa memanage kan ya sama aja toh. Kayak gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya privilege, yang ada itu tetap kerja keras dan kerja smart tadi. Jadi kalau ada orang-orang yang nyinyir kayak gitu ya salah juga. Nggak ada, bro, yang namanya privilege. Loh, yang nyinyir itu juga kerja keras. Maksudnya? Ya kerjanya nyinyir. Oh iya, itu jadi konten ya. Iya betul. Betul. Dia membaca situasi, bro. Dia membaca pasar, bro. Oh ini lagi gini. Konten apa yang bisa jadi cuan buat dia ya nyinyir, bener-bener. Ada kan satu akun
akun gosip kan banyak toh. Ya, Ah, iya 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 benar benar. Aku pikir Michael ini termasuk ke generasi Gen Z yang berkualitas ya, jadi nggak perlu dipertanyakan lagi ya, nggak perlu dihitung lagi ya. Dia eh, dia berkomitmen, dia mencintai apa yang dia kerjakan, konsisten, dia mau eh, tetap tetap mau belajar, nggak stuck di satu tempat, nggak mudah tertekan ya toh, gampang beradaptasi. Banyak yang bilang itu generasi Z itu generasi strawberry. Jadi strawberry itu kan menarik toh, warna sugar gitu kan. Padahal nggak suka sih strawberry. Kan menarik gitu kan. Tapi gampang hancur, gitu kan. Kualitasnya gampang hancur, nggak kayak kentang. Itu perbandingannya. Jadi ada yang bilang generasi Gen Z itu kayak kayak strawberry, generasi strawberry gampang hancur. Padahal dia menarik, dan nggak dipungkiri. Jadi generasi Gen Z ini memang pinter-pinter biasanya bro, termasuk kamu ini. Kreativitasnya tinggi, PD-nya juga tinggi, eh, cepat ngelakuin sesuatu apapun itu cepat, multitaskingnya tinggi. Tapi ya itu tadi gampang hancur. Nah Michael ini, Max ini nggak kayak gitu. Dia nggak kayak gitu ya. siap. Kesimpulannya adalah passion itu membutuhkan kerja keras bro untuk diwujudkan. Oke, dan di dalam kerja keras itu tadi ada kerja Bisa, cerdas. betul. Oke, segitu dulu ngobrol di belakang rumah kita dengan saya Yosia Juang dan Max. bye. MAGS. Thank you.